Haleluya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya rindu memberkati kita dengan kebenaran firman Allah yang terambil dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-6. Bunyinya demikian: pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Kristus, kita tahu bersama dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 adalah memuat sebuah peristiwa yang sangat penting, saudaraku. Pengalaman umat-umat Allah di zaman perjanjian lama. Di masa itu adalah masa yang sukar, di mana paceklik berkepanjangan selama bertahun-tahun. Bahkan Alkitab memberi penandasan bahwa di zaman itu akibat paceklik yang berkepanjangan, semua sungai pada mengering, saudaraku. Tentu berdampak pada perekonomian. Dan yang lebih miris lagi, kalau kita melihat dalam Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-34 dan 35, di sana diurai demikian rupa, di mana akibat kondisi yang sangat kritis zaman itu, banyak ibu-ibu yang ditinggalkan suami sebab akibat kerja keras, ada yang sakit yang akibatkan meninggal dunia. Sehingga tidak heran yang ditampilkan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 diurai sedemikian rupa. Seorang wanita yang namanya janda di Sarfat disuruh oleh Allah untuk memelihara seorang hamba Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-13, di sana diurai sedemikian rupa, dijelaskan secara terperinci betapa mereka mengalami kesukaran. Janda di Sarfat mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan untuk minum, mereka berusaha sehemat mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Belum lagi tepung yang mereka persiapkan untuk membuat adonan mereka. Saudaraku, hanya segenggam saja. Tetapi Tuhan punya cara tersendiri untuk membuktikan bahwa Dia adalah Yehova Jireh. Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk menjumpai si janda di Sarfat tadi, saudaraku. Dan Tuhan menyuruh Nabi Elia jumpa dengan janda di Sarfat, sekaligus janda di Sarfat itu diperintah oleh Tuhan untuk memelihara, melayani Nabi Elia untuk kebutuhan hidup. Padahal secara nalar tidak mungkin. Tetapi karena janda di Sarfat tadi mempercayai apa perkataan Allah melalui tutur lisan seorang hamba Allah, Nabi Elia,
Dia taat. Dia melayani Nabi Elia. Tetapi menjadi sorotan firman Allah pada pagi hari ini, mulai dari bagaimana kondisi yang dialami oleh seorang Nabi Elia saat menjalani hidup misi Tuhan, masuk ke kota Sarfat atau daerah Sidon, yang notabene bangsa yang masih menyembah berhala. Misi daripada Allah untuk mengutus Nabi Elia tidak lain adalah menyelamatkan orang-orang Sidon supaya mereka percaya kepada Allah Israel. Dan Tuhan punya cara tersendiri untuk memelihara hamba-hamba Tuhan. Di dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan bahwa disuruh oleh Tuhan, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Luar biasa, saudara. Tuhan yang menjamin kebutuhan hidup umat manusia, kebutuhan hidup seorang hamba Allah yang namanya Elia. Tuhan menjamin kebutuhan hidup dari setiap pemercaya. Bukankah dalam perjalanan hidup kita tidak langsung limpah dengan berkat badani? Kita mulai berjuang dari nol. Ada banyak cara Tuhan memelihara hidup umat-umat Allah kalau kita bergantung dan berharap kepada kekuatan Tuhan yang ajaib itu. Dia adalah Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan dari tidak ada menjadi ada. Tuhan kirim burung gagak untuk memelihara hamba-hamba Allah, untuk memelihara umat-umat Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang ke-6 tadi, Allah kita adalah Allah Yehova Jireh, yaitu Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita dan memelihara hidup dan kehidupan kita seutuhnya. Tidak hanya memenuhi kebutuhan rohani kita, tapi juga kebutuhan badani kita, saudara. Karena dia tahu bahwa kita memerlukan keduanya, saudaraku. Alkitab berkata bahwa dia adalah sumber berkat, sumber segala-galanya bagi kita. Kita harus bergantung penuh kepada Tuhan hari demi hari. Jika Tuhan sudah membuka pintu berkat buat kita, Alkitab menggarisbawahi bahwa tidak seorang pun yang dapat menutupnya, saudara. Pertanyaannya datang kepada kita, mengapa demikian? Ketika Elia berada di sungai Kerit tadi, dalam masa kekeringan dan kelaparan, dengan caranya yang ajaib itu, Allah memelihara hidup nabinya itu. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan dia minum dari sungai itu. Dan ulas lagi yang terambil dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-6. Luar biasa. Tuhan hendak mengajarkan supaya kita tidak perlu khawatir dalam hidup. Tidak perlu khawatir akan kebutuhan kita sehari-hari. Apalagi cemas yang kita pikirkan untuk kita butuhkan pada hari esok, saudara. Sebab itu janganlah, dikatakan oleh firman Allah, janganlah kamu khawatir akan hari esok,
Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehari. Dalam Matius 6 ayat yang ke-34. Saudara. Kita tahu bersama ayat sebelumnya. Ada banyak orang karena memenuhi kebutuhan hidup. Dia melupakan Tuhan, dia bekerja keras, mencari nafkah. Sehingga Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 32, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dalam ayat 33. Tipsnya adalah carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Haleluya. Karena itu jangan khawatir. Hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Cukuplah untuk sehari. Dalam Matius 6 tadi ayat 34. Penyertaan Allah kiranya semakin meneguhkan iman kita. Bahwa janji firman-Nya adalah ya dan amin. Saudara. Dia katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kalian. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kalian. Ini janji firman Allah dalam Ibrani 13 ayat 5. Janji Tuhan buat kita semua, umat-umat Allah. Jangan pernah khawatir. Yang penting kita tidak bergeser dari iman kita. Berharap terus kepada Tuhan. Sambil kita beraktivitas sesuai dengan talenta yang ada. Saudaraku, kita melibatkan Tuhan dalam aktivitas, ada berkat mengalir, puji Tuhan, saudaraku. Ingat kata Tuhan dalam firman Allah, bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Dia berkata dalam Ibrani 13 ayat yang kelima tadi, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, tidak akan membiarkan, ya, dan tidak akan meninggalkan. Ini pesan firman Allah buat kita. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, jangan pernah berpikir bagaimana cara Allah menolong kita. Terkadang caranya Allah tidak masuk akal, saudaraku. Sebagaimana yang dilakukan oleh Allah terhadap seorang janda di Sarfat, melayani di saat terjepit, saudara. Melayani hamba Tuhan di saat terjepit. Tapi justru ketika dia mengutamakan Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12-13, dia tidak kehilangan berkat. Tepung dalam tempat yang tetap sampai datangnya hujan memenuhi daerah itu, dan mereka penuh dengan limpah berkat karena taat mendengar firman Allah. Haleluya. Saudariku, pemeliharaan Tuhan ajaib dan tak terselami oleh pikiran dan akal sehat kita. Sebagaimana Allah mengadakan kebutuhan si janda di Sarfat. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13-15. Karena itu Tuhan mengirim Nabi Elia mengadakan berbagai keajaiban, saudara. Firman Allah dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, saudara. Memang seringkali dalam hidup jatuh bangun dalam perjalanan hidup mengelola perekonomian keluarga. Ada masanya kita dibawa di gunung, berkatnya melimpah, kita tersenyum dan semeringah dan selalu bersyukur kepada Tuhan, bahkan terbahak-bahak, tapi di luar kontrol. Saat Tuhan izinkan kita dibawa dalam lembah air mata, sering kita di sana dengan tangisan, ngelus dada. Kok saya mengalami hal seperti ini? Itu cara Tuhan untuk menguji ketaatan kita umat-umat Allah, bukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu firman Allah berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau.
Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dengar baik-baik ini firman. Tidak selamanya orang benar itu dibiarkannya goyah. Luar biasa. Itu dikutip dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu mengingatkan Tuhan untuk menyediakan keperluan kita. Karena Dia Tuhan, Dia Maha Tahu. Ya, Dia adalah omnipresent, omnipotent. Dia adalah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar. Dia adalah omniscient. Luar biasa. Jadi kita tidak perlu mengingatkan Allah untuk menyediakan keperluan kita. Justru yang perlu dalam hidup kita mengingatkan diri kita, mengedukasi diri kita sendiri bahwa Tuhan adalah sumber segala kebutuhan hidup. Haleluya. Pusat daripada berkat ada di hati Tuhan, saudaraku. Karena itu pesan Tuhan buat kita. Dia adalah Yehova Jireh yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib di luar nalar kita berpikir. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Inilah firman Allah yang kami bagikan buat kita semua pada pagi hari. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Engkau mengajar kami sebagaimana yang dialami oleh janda di Sarfat, di mana misi Allah untuk menyelamatkan bangsa Sidon yang masih menyembah kepada berhala. Tuhan mengutus seorang hamba Allah, itulah Nabi Elia. Di saat dalam kondisi sulit, Nabi Elia mengalami ujian dan cobaan. Tapi Tuhan menyiapkan kebutuhan hidupnya melalui para burung gagak. Bahkan kita berkata, melalui janda di Sarfat, dalam kondisi kritis perekonomian, Tuhan menyiapkan segala sesuatu untuk melayani hamba Allah Nabi Elia. Bukti Allah Yehova Jireh, Allah yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Karena itu mengajar kami umat-umat Allah supaya kami berserah diri hanya kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, sebab Engkau adalah pusat dari segala sesuatu. Engkau yang mempunyai segala sesuatu. Kami hanya beriman kepadamu, melakukan perkara-perkara apa yang disuruh Tuhan, dan kami melakukan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman Allah yang kami barusan sampaikan pada pagi hari. Biar kiranya menjadi berkat bagi para pendengar sidang Jumatmu lebih khususnya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.